Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya di pagi hari ini? Tentunya semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Karena itu, ambil sikap berdoa yang baik dan kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pada hari ini kita masih melanjutkan kegiatan pembelajaran kita tentang selalu berhemat energi. Namun secara khusus kita akan belajar tentang energi alternatif. Dalam pembelajaran kita hari ini ada beberapa tujuan yang harus dimiliki oleh setiap anak setelah selesai proses pembelajaran kita. Yang pertama, anak-anak diharapkan untuk dapat memahami sumber energi alternatif dan penggunaannya. Yang kedua, anak-anak dapat memahami dan mengetahui tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yang ketiga, anak-anak diharapkan mempunyai kemampuan atau pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam hidup bersama, baik di rumah, di sekolah, atau di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, siswa diharapkan bisa atau dapat melakukan kegiatan bernyanyi dengan cara-cara yang baik. Yang kelima, anak-anak diharapkan untuk dapat memahami dan menyusun teks petunjuk. Nah, itu ada 5 tujuan proses pembelajaran kita pada hari ini. Kita lihat yang pertama. Tadi pengurus sudah katakan bahwa kita akan mempelajari tentang energi alternatif. Kata alternatif sama dengan pilihan atau pengganti. Jadi energi alternatif itu adalah energi pengganti atau pilihan. Nah, mengapa dipilih energi alternatif? Karena kita tahu energi yang tersedia di bumi kita berupa bahan tambang itu adalah energi yang tidak dapat diperbaharui atau yang tidak dapat diperbanyak kalau sudah selesai atau sudah habis digunakan. Maka dipilihlah energi-energi pengganti yang jika energi minyak bumi dan gas sudah mulai berkurang. Nah, untuk itu kita tahu bahwa di bumi kita, Nusantara atau Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbaharui, seperti minyak dan gas. Ingat, seperti minyak dan gas. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Ingat, energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah terhadap lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama, bahkan tidak mungkin akan habis.
energi alternatif pengganti minyak, bumi, dan gas. Karena itu, orang-orang selalu berusaha untuk mencari energi alternatif tersebut. Nah, energi yang berasal dari alam seperti sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak, bumi, dan gas alam. Nah, seperti pelajaran yang kali lalu, Pak Guru sudah sampaikan bahwa bagaimana caranya energi matahari itu dapat dimanfaatkan oleh manusia, yaitu dengan diciptakannya yang dinamakan dengan sel matahari. Sel matahari ini lebih dikenal lagi dengan nama panel matahari atau panel surya. Panel ini mampu untuk menyerap panas matahari, disimpan dalam panel itu, kemudian nantinya dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti sebagai bahan bakar untuk kendaraan bermotor, bahkan untuk menggerakkan mesin-mesin listrik ataupun mesin-mesin yang lainnya. Energi alternatif atau energi yang terbarukan tadi mempunyai fungsi untuk membantu meringankan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Karena itu, di dalam pemanfaatannya, sumber energi alternatif ini perlu dengan sikap hati-hati. Kita lihat yang pertama itu adalah sinar matahari. Sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya yang disingkat dengan PLTS. Jadi ingat, pembangkit listrik tenaga surya atau yang disebut dengan PLTS. Kemudian yang kedua, arus air. Arus air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Jadi yang nantinya akan menggerakkan turbin-turbin yang menggerakkan mesin-mesin listrik sehingga dapat menghasilkan listrik. Kemudian dari alam berupa kotoran hewan pun dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kotoran hewan menghasilkan gas metana sebagai bahan bakar. Ini juga adalah salah satu contoh energi alternatif yang ramah terhadap lingkungan. Kemudian yang berikut adalah panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik tenaga bumi, tenaga panas bumi. Maka didirikanlah pabrik ataupun industri-industri yang menghasilkan tenaga panas bumi ini. Energi alternatif ramah lingkungan bukan hanya berasal dari gas alam, air, ataupun dari matahari, tetapi juga dapat diambil dari tumbuh-tumbuhan. Itu berarti bahwa tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satu contohnya adalah kentang. Kentang memiliki umbi batang yang dapat dimakan sekaligus menjadi sumber energi alternatif. Kentang menjadi energi alternatif pengganti baterai. Kemudian yang contoh yang berikut adalah tadi Pak Guru sudah katakan bahwa
Dari kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak, bumi, dan gas. Sekarang kita akan lihat bagaimana proses pembentukan atau pembuatan energi alternatif ramah lingkungan yang berasal dari kotoran hewan, khususnya sapi. Perhatikan bagan seperti yang ada ini. Nah, ini adalah prosesnya. Yang pertama, sapi-sapi yang ada ini memakan rumput, kemudian menghasilkan kotoran. Kotoran sapi tadi dikumpulkan, lalu dimasukkan ke dalam sebuah tempat penampungan. Di tempat penampungan itu terjadi proses pembusukan kotoran yang kemudian menghasilkan gas metana. Gas metana ini digunakan untuk pembakaran, berarti menghasilkan panas. Kemudian dari panas yang dihasilkan oleh gas metana tadi digunakan untuk memutar turbin generator listrik. Dari gerakan generator listrik tadi menghasilkan energi listrik yang kemudian dialirkan dari rumah ke rumah, sehingga kita pun boleh memanfaatkannya sebagai penerang dalam kegiatan kita, baik di rumah atau di tempat-tempat lain, khususnya pada waktu malam hari. Nah, sekarang selain dari kotoran hewan tadi, kita akan lihat juga gambar yang kedua, bagaimana usaha manusia untuk menciptakan energi alternatif yang walaupun dalam jumlah yang kecil tetapi sudah menghasilkan sesuatu yang berarti untuk pengganti energi minyak dan gas. Nah, itu salah satu contoh pemanfaatan kotoran hewan sebagai sumber energi alternatif. Yang kedua adalah kita mau mencoba melihat apakah benar bahwa kentang juga dapat menghasilkan sumber energi sebagai pengganti baterai. Dalam kegiatan tersebut kita perlu membutuhkan alat-alat dan bahan. Yang pertama itu adalah kentang, kemudian yang kedua lampu LED, yang ketiga penjepit buaya, dan yang berikut adalah lempeng seng dan lempeng tembaga. Kentang yang ada atau yang sudah disiapkan dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian ambillah lempeng tembaga, tusuklah pada bagian kentang. Demikian pula ambil lempeng seng, kemudian tusukkan pada kentang yang sama di tempat yang berbeda. Lalu penjepit buaya dijepitkan pada lempeng tembaga. Kemudian lempengan seng juga dijepit dengan penjepit buaya. Kedua penjepit tadi diambil satu-satu, kemudian mengambil lampu LED. Lempengan tembaga dijepit juga pada kawat yang ada pada lampu LED. Kemudian lempengan seng pun demikian. Nah, apa yang terjadi ketika kedua jepit itu menghubungkan pada lampu LED? Maka lampu LED itu akan menyala. Ini membuktikan bahwa kentang dapat menghasilkan sumber energi, yaitu sumber energi alternatif
sebagai pengganti baterai. Kegiatan yang demikian ini sifatnya sederhana, tetapi dapat membantu bahwa hasil alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif yang berasal dari alam, kita tahu bahwa itu dapat menghasilkan energi yang ramah terhadap lingkungan. Sumber daya alam yang lain pun ada. Kita tahu bahwa di Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya adalah tumbuhan jarak. Buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak merupakan sumber energi alternatif. Nah, tentunya anak-anak di sekitar rumahnya atau di halaman rumahnya memiliki tanaman jarak. Jika tanaman jarak itu sudah berbuah, ambillah buahnya yang tua dan sudah kering. Lalu kupas, kemudian ambillah isi atau daging pada buah jarak tersebut. Lalu ambil kapas sedikit, kemudian biji jarak tadi ditumbuk bersamaan dengan kapas. Maka setelah itu dibuat, lalu bentuklah pada bagian ujungnya yang kecil, bentuk seperti lilin, kemudian dibakar. Dan apa yang akan terjadi? Bahwa biji jarak yang kita buat tadi dapat menghasilkan sumber energi. Tentunya adalah sumber energi alternatif. Nah, pemanfaatan buah jarak yang dapat menghasilkan minyak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak industri kecil mengolah buah jarak menjadi minyak, terutama untuk minyak gosok. Industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Berkat tumbuhan jarak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain tumbuhan jarak, Indonesia pun memiliki banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Contoh lain adalah singkong. Singkong juga dapat diolah menjadi bahan makanan. Anak-anak tentu tahu makanan apa yang bahan dasarnya adalah singkong, seperti getuk, ya. Kemudian keripik, ataupun jajan-jajan atau panganan yang lainnya. Jenis-jenis makanan hasil olahan singkong ada bermacam-macam, ya. Seperti tadi sudah disebutkan, ada begitu banyak variasi-variasi yang dapat menarik perhatian kita. Singkong itu adalah salah satu tumbuhan yang menghasilkan umbi yang paling banyak dimanfaatkan dalam masyarakat Indonesia. Ya, sekarang tulis bawah ada begitu banyak di pinggir-pinggir jalan itu orang menjual keripik singkong. Kemudian daunnya dapat dijadikan sayur, ya. Lalu batangnya dapat dijadikan sebagai pengganti kayu bakar, ya. Kemudian isinya dapat dijual. Nah, semuanya itu dapat meningkatkan perekonomian dalam masyarakat. Nah, berakhir kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebagai akhir dari kegiatan hari ini, Pak Guru menugaskan kepada anak-anak semua untuk meningkatkan pemahaman tentang energi alternatif. Maka Pak Guru memberikan tugas yang ada dalam buku bupenanya. Ya, nanti akan Pak Guru berikan catatan khusus. Ya.
Oke. Demikian. Dan semoga apa yang Guru sampaikan pada siang hari ini dapat menambah pengetahuan bagi anak-anak sekalian. Tapi tetap tekun untuk belajar, membaca dan membaca terus sehingga pengetahuan kita semakin hari semakin bertambah. Baik. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa, kita ambil sikap yang baik dan benar, berdoa mulai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.